Iya, sebetulnya terkait peran legislatif tadi, saya sebetulnya justru memang menjadi pertanyaan saya juga ya terhadap peran legislatif selama ini. Karena sejujurnya hari-hari ini kita melihat banyak sekali anggota DPR yang kebetulan mungkin menjadi jubir partai juga. Sehingga seolah-olah mereka menjadi orang yang berbicara untuk eksekutif, bukan pada eksekutif gitu. Seharusnya kan parlemen itu kan dari kata parle yang artinya bicara gitu. Pada dasarnya harusnya bicaranya kepada eksekutif gitu, mengawasi eksekutif, apa yang salah dari eksekutif, apa yang harus dijelaskan oleh eksekutif pada rakyat. Harusnya seperti itu. Nah, tapi saya kira sekarang kita mengalami fenomena kekosongan legislatif gitu. Meskipun di Senayan itu penuh, tapi nggak ada yang menyuarakan apa yang rakyat ingin tahu dari eksekutif gitu. Akhirnya rakyat harus berteriak-teriak sendiri gitu. Saya rasa demonstrasi ini salah satu bentuk gitu. Salah satu bentuk bahwa parlemen itu sekarang kosong gitu. Meskipun Senayan itu penuh, itu satu menurut saya. Dan yang kedua terkait anak-anak yang tidak bisa mendaftar ulang itu juga merupakan isu yang kita sadari juga ya terjadi. Dan kita memang sangat menyayangkan ketika pemerintah kita ini sekarang masih berkutat pada hal yang sama itu-itu saja tentang bagaimana nih MBG misalnya apakah tepat sasaran atau tidak sampai hari ini masih dibahas. Padahal ini sudah banyak dikemukakan oleh para pakar sejak Pak Prabowo itu masih melakukan debat capres gitu. Sehingga dari momentum yang begitu lama sampai hari ini kita masih muter-muter perihal itu seolah-olah kita ini kehabisan pakar padahal pakar kita ini banyak. Seolah pakar kita ini tidak mau bersuara padahal mereka bersuara meskipun tidak diminta gitu. Sehingga di situ permasalahan kita ketika pemerintah ini masih berkutat pada persoalan itu sementara anak-anak kita 60.000 orang yang diterima SNBP tidak melakukan daftar ulang yang disinyalir karena persoalan ekonomi. SNBP itu biasanya anak-anak paling pinter loh di sekolah. Tapi kenapa mereka bisa tidak daftar ulang di perguruan tinggi negeri yang merupakan pilihan mereka gitu. Nah, bagaimana negara memikirkan hal ini gitu? Apakah ada yang sudah memikirkan hal ini? MBG untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi anak-anak yang sudah sampai pada pucuk perjalanan nih ketika mereka harus masuk kepada PTN, apakah ada yang memikirkan itu? Nah, itu yang saya ingin pemerintah juga harusnya menaruh perhatian yang cukup besar gitu sehingga tidak hanya memberi anak nasi sekali sehari gitu. Tapi bagaimana mereka bisa akhirnya masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya. Sebelum dijawab Bang Hasan